Oke, selamat malam teman-teman. Jadi udah lama nih kita kan nggak ngadain weekly ya, karena kalang sama ujian utama, lalu UAS dan segala macamnya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik dong ya semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ya. Untuk yang weekly ketiga ini, kita membahas yang namanya itu dynamic programming. Jadi dynamic programming itu merupakan salah satu materi yang cukup sering banget nih kepake dalam dunia kompetitif programming. Karena biasanya tuh muncul ada 4 atau 5 soal tuh yang bisa kita solve menggunakan dynamic programming ini. Nah, jadi malam ini kita akan membahas mulai dari definisi, lalu kapan digunakannya si dynamic programming ini, sistemnya gimana, kelemahan-kelebihannya, kita bagaimana sih cara penerapan dynamic programming ini gitu, ketika di dalam source code nantinya gitu. Nah, jadi pastiin nih kalian semua tuh bisa paham ya sama materi ini. Kalau misalnya ada yang kurang paham ataupun tidak dimengerti, bisa langsung tanya aja teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita bahas si dynamic programming, si DP ini lebih dalam, teman-teman. Di sini ada problem sederhana yang mungkin anak TK ataupun SD kelas 1 lah bisa pasti jawab soal kayak gitu. Kan cuman kayak soal pertambahan gitu kan, 2 tambah 2 tambah 2 berapa hasilnya gitu. Kalau kita lihat, ini mungkin gampang ya. Ini hasilnya paling 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 10 lah. 10. Lalu ada ditambahin lagi nih, tiba-tiba datang bilangan baru nih. Datang si ini, 2 yang ini, yang baru. Nah, kalau datang 2 yang baru gini, gimana caranya? Tapi caranya kayak ditambahin lagi dong. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai dapat nih hasilnya. Ternyata hasilnya itu adalah 18. Nah, gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa ini loh, bisa dicepat gitu. Hitung yang panjang ini dibandingkan yang pendek yang baru ini. Gimana caranya gitu? Karena sebenarnya kan kita udah tahu ya teman-teman, untuk yang panjang ini kan 10 nih. Ya kan tadi kan kita udah hitung kan. Dia 10. Sedangkan yang baru ini kan 2 4 6 8 8 gitu. Jadi dibandingin kayak kita hitung satu-satu lagi dari awal ini sampai akhir, mendingan langsung aja gak sih kita kayak 10 tambah 8 gitu. Jadi otomatis ini bakal lebih cepat dong ya, lebih cepat, lalu lebih efisien juga waktunya. Jadi inilah cara kerja si dynamic programming teman-teman. Cara kerjanya gitu dia. Jadi dia itu nyimpan sesuatu, lalu diingat gitu, diingat penjumlahannya itu berapa. Setelah dia ingat, dia tinggal pakai lagi nih kalau satu-satu dibutuhkan gitu. Jadi dibandingin kita kayak ngitung lagi dari awal satu-satu gini teman-teman. Mending kita pakai konsepnya si dynamic programming di mana ketika kita udah ngitung sebelumnya nih, kayak yang di atas 10, jadi kita tinggal ngitung sisanya aja yang baru aja gitu. Nah itulah namanya dynamic programming gitu. Ini di ke dulu, lanjut. Di sini ada definisi, definisi dari dynamic programming atau DP. Yaitu adalah teknik algoritmik yang umum digunakan untuk mengoptimalkan solusi rekursif ketika submasalah yang sama itu dipanggil lagi. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada masalah yang ada suatu masalah, lalu kita udah solve nih, dapat jawabannya, kita bisa simpen, kita simpen. Jadi ketika suatu saat masalah itu muncul lagi, kita tinggal panggil aja, kita nggak perlu kayak proses terlebih dahulu, kita nggak perlu ngitung lagi, nah seperti itu. Dia tuh konsep itu kayak nyelesain masalah dengan cara memecah menjadi submasalah kecil. Ini kayak konsepnya divide and conquer yang beberapa minggu lalu kita bahas di week kedua. Tapi bedanya itu di dynamic programming ini itu dia nyelesain setiap submasalah itu sekali aja. Jadi dia nggak berkali-kali, tapi dia setiap submasalah itu selesai sebanyak sekali aja. Lalu disimpan nih hasilnya. Jadi ketika nanti dibutuhkan, itu nggak akan kita hitung lagi gitu. Melainkan kita langsung lihat aja, oh di pernah nih kerjain yang ini, hasilnya segini dia tinggal ngambil gitu. Jadi nggak perlu ngitung ulang lagi, proses dari awal lagi seperti itu. Jadi dari definisi si dynamic programming ini tuh sebenarnya kita tahu teman-teman pentingnya si DP karena dia itu bisa ngoptimalin solusi dari masalah yang berulang dengan memanfaatkan hasil dari perhitungan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi teknik ini tuh juga sangat berguna ya
Nggak cuma untuk competitive programming, tetapi juga untuk membuat suatu algoritma, untuk optimasi, perhitungan probabilitas, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, next. Kapan digunakan? Jadi sebenarnya kapan sih si dynamic programming ini, si DP ini digunakan? Nah, DP itu digunakan ketika ada sesuatu yang bisa kita simpan atau kita ingat untuk kita gunakan lagi dalam proses berulang nantinya. Yang mana ini sama dong ya kayak definisinya si DP tentunya. Nah, bisa kita lihat nih di sini si apa nih si Jonathan Paulson. Kalau dia tuh bilang kalau dynamic programming itu sama dengan remembering stuff to save time later. Jadi DP ini tuh akan membuat waktu kita tuh lebih efisien. Kita akan jadi lebih hemat waktu dan sebagainya, segalanya gitu. Dari yang seharusnya kita kayak hitung satu persatu, kita kerjain ini satu persatu. Jadi tidak usah kita lakukan lagi. Jadi kita tuh udah tahu gitu berapa nilainya gitu. Tinggal kita pakai aja. Nah, ini adalah beberapa hal nih yang buat kita tuh tahu gitu. Kapan kita dapat menggunakan dynamic programming. Yang mana kita ketika dihadapkan suatu soal kadang kita bingung ya. Untuk soal itu bisa pakai DP apa enggak sih? Nah, ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama itu namanya adalah optimal structure. Optimal structure itu sendiri merupakan solusi optimal dari suatu masalah utama yang dapat diperoleh dari solusi optimal submasalahnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Buat yang bingung sama definisinya nih. Jadi gini, solusi optimal utama itu misalnya si F3 ini nih. F3 ini merupakan solusi optimal, solusi. Ini masalah utama nih. Nah, masalah itu dapat diperoleh dari mana? Jawabannya, si solusinya dapat dari solusi optimal submasalahnya. Nah, ini submasalah dari F3 kan si F2 sama F1. Nah, dari solusi F2 sama F1 inilah didapat solusi untuk si F3. Nah, seperti itu. Begitupun si F2. Saat si F2 ini menjadi masalah utama, solusinya itu dapat dari mana? Nah, solusinya itu dapat dari submasalah ini. Si F1 sama F0. Nah, itulah namanya optimal structure. Jadi dia itu saling bergantung gitu. Buat nyelesain masalah utama itu, dia harus bisa ngedapetin dulu nih solusi-solusi dari si submasalah yang ada di bawahnya gitu. Ketika udah dapat, maka masalah utama bisa dikerjakan kayak ini nih. F4 sama F3. Ketika mereka berdua ini didapat, otomatis si F5 ini bisa dong didapatkan. Nah, seperti itu. Untuk kita bisa mengetahui kalau soal tersebut tuh menggunakan dynamic programming. Selain itu apa? Nah, itu ada lagi yang namanya itu adalah overlapping subproblem. Nah, overlapping subproblem ini merupakan suatu masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang sama yang dihitung berulang kali. Jadi dia bilang untuk F5 ini pasti ada kayak ini kan submasalah F3 sama 4. Nah, di sini tuh masalah itu tuh pasti dipecah lagi menjadi submasalah yang sama. Nah, kita lihat nih di sini ada F3 lagi. Nah, ini. Jadi ini submasalahnya sama dong sama yang ini. Sama-sama F2 F1, F2 F1 juga. Nah, gitu. Nah, ini yang namanya overlapping subproblem. Nah, ini. F3 F2 F1 ya di sini F3 F2 F1 gitu. Tapi kita juga bisa lihat nih di sini kan ada F2 yang mana subproblemnya itu F1 dan F0. Di sini juga ada nih F2 subproblemnya F1 sama F0. Dan di sini juga ada. Nah, ini namanya overlapping subproblem. Jadi masalah itu dapat dipecah menjadi submasalah yang sama yang dihitung berulang kali. Nah, ini kan berulang kali kan. Kalau misalnya tiap ini kita hitung, otomatis ini bakal nggak efisien. Otomatis bakal ngabisin waktu yang cukup banyak juga. Jadi dibandingkan kita ngabisin waktu, mendingan kita kayak kerjain aja yang ini, kita simpen nilainya, kita simpen nilainya misalnya di otak nih ya, kita simpen nilainya si F2. Jadi ketika kita kerjain yang ini nih, yang berikut-berikutnya nih, si yang ini sama yang ini, itu nggak usah dikerjain lagi, cukup ngambil dari si otak ini aja, F2 ini. Seperti itu. Itu untuk yang namanya overlapping subproblem. Oke, selanjutnya ada cara kerja DP. Gimana sih cara kerja si dynamic programming ini? Nah, untuk cara kerjanya ini secara umum itu terbagi atas dua. Yang pertama ada bottom up. Nah, bottom up sendiri ini menggunakan yang namanya tabulation nanti ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya top down. Kalau top down dia menggunakan memoization. Nah, pada umumnya itu kita bakal gunain yang top down ini. Bottom up itu apa? Jadi bottom up itu adalah cara nyelesain sub.
masalah dari yang terkecil dulu, dari paling bawah nih dia kerjain. Nih kalau kita lihat kan kalau bentuk si tree ini kayak gini ya, dari akarnya lalu ini akarnya lalu ini ada bawah-bawahnya ini kan. Nah, anak-anak inilah kita kerjain dulu nih kalau si bottom up. Jadi kita selesain dulu sub masalah terkecil dan menggunakan hasilnya itu untuk nyelesain sub masalah besar untuk mencapai solusi akhir. Nah, biasanya ini menggunakan yang namanya array atau table. Nah, makanya dia dari bawah tuh ke atas gitu. Kita selesain dulu nih sub masalah kecilnya buat nyelesain yang atas-atasnya nantinya gitu. Sedangkan kalau si top down ini dia agak berbeda. Top down ini dia menggunakan memoization. Di mana dia itu ngerjainnya dari atas dulu baru ke bawah. Jadi dia pecah nih masalah-masalah besarnya dia pecah. Jadi sub masalah kecil kayak divide and conquer ya dipecah-pecah sampai kecil. Nah kalau udah disimpan nih hasil-hasilnya. Jadi yang kecilnya dikerjain satu persatu. Hasilnya disimpan untuk menghindarin perulangan. Nanti ketika hasil yang menyimpan hasil dari masalah yang telah diselesaikan di dalam struktur data seperti array atau hashmap. Sehingga ketika masalah submasalahnya muncul lagi, hasilnya itu bisa langsung diambil gitu tanpa perlu dihitung ulang. Sedangkan kalau tabulation itu dia ah, dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Kemudian ada meningkatkan efisiensi waktu dibandingkan pendekatan brute force. Jadi kalau brute force itu kan benar-benar algoritma yang ngabisin banyak waktunya gitu loh. Waktu dan memori itu benar-benar kepake banyak untuk brute force. Karena dia bakal nyoba satu-satu kan. Dan itu juga nggak efisien. Makanya ada dynamic programming ini yang mana bakal membuat lebih efisien dan lebih cepat juga nantinya. Lalu ada cocok untuk masalah dengan sifat optimal struktur dan overlapping subproblem. Nah ini yang udah kita jelasin sebelumnya. Untuk permasalahan-permasalahan itu lebih baik kita menggunakan dynamic programming dibandingkan menggunakan brute force dan sebagainya. Lalu untuk kekurangannya apa? Nah, kekurangannya ini adalah kalau si dynamic programming ini itu dia memerlukan ruang memori tambahan untuk menyimpan hasil perhitungan. Jadi kita bakal nanti buat namanya mungkin variabel untuk menyimpan nih hasil-hasilnya. Jadi ketika nanti kita ada misal masalah cara kita ngecek tuh otomatis itu kita bakal ngelihat nih kan hasil-hasil yang udah pernah dikerjakan gitu. Nah dari situ makanya kita harus buat suatu ruang memori tambahan untuk menyimpan hal tersebut. Lalu untuk dynamic programming sendiri itu nggak selalu lebih baik daripada algoritma lain. Terkadang ada soal yang bisa dikerjain sama dynamic programming, tapi terkadang ada juga yang nggak bisa. Mungkin bisa menggunakan greedy, menggunakan brute force, menggunakan Dijkstra dan sebagainya gitu. Karena algoritma kan cukup banyak ya. Makanya sebelum kita ngerjain soal, kita analisis dulu nih. Soal ini tuh bisanya pakai algoritma yang mana sih bagusnya gitu, efisiennya yang mana gitu. Lalu kemudian ada memerlukan pemahaman mendalam. Nah ini. Jadi kita harus berlatih, harus memahami gitu. Nah, yang sebatas kayak, oke, DP kayak gini, otomatis bisa gitu. Enggak, kita harus kayak latihan, kita harus pahamin gitu. Untuk bisa mengerti dari si dynamic programming ini. Karena dynamic programming enggak gitu, susah juga. Lalu selanjutnya ada implementasi yang salah dapat mengarah pada kompleksitas yang tidak efisien. Nah ini. Kalau misal implementasinya salah, bukannya dynamic programming ini akan meringankan kita, memberikan efisiensi, malah mungkin bisa menjadi lebih kompleks dibandingkan algoritma-algoritma lain, bahkan bisa lebih kompleks daripada brute force. Makanya kita perlu pemahaman mendalam sebelumnya, bagaimana cara menggunakan DP ini yang baik dan benar gitu, supaya hasilnya juga bagus dan efisien.
Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari si dynamic programming. Nah, sekarang kita udah masuk ke contoh soal, yang mana ini ada dua soal sederhana. Nah, di sini ada soal 2 plus 2 plus 2. Ini merupakan soal yang awal banget ya. Yang ini nih, yang awalnya kita em, pelajari tadi ya. Nggak pelajari sih, sekilas doang buat masuk ke dalam materi ini. Nah, di sini juga ada soal Fibonacci, di mana Fibonacci ini juga merupakan soal basic ya. Soal dasar dalam algoritma si dynamic programming ini. Oke, kita coba stop dulu share screen-nya. Kita share screen buat hmm, 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 screen. Oke. Nah, untuk soal pertama itu kan tadi soalnya itu adalah em, 2 plus 2 plus 2 plus berapa nih? 3, 4, 5. Nomor 5, tambah lagi yang baru ya. Yang baru itu ada 4. Kita pengen nyari hasilnya gitu. Mungkin yang kepikiran pertama itu adalah kita seperti biasa ya buat ini dulu. Karena lu masukin library yang dipakai, dimana kayak biasa kita pakai bit c plus plus dot h. Sama kita pakai username plus std. Nah, kalau gini, yang kepikiran sama kita itu adalah kita bikin array kan. Kita bikin array, yang mana isi array-nya itu adalah si dua-dua ini nih. Dua-dua ini kita masukin ke dalam array. Kita masukin ke dalam array. Terus bikin array, kita bikin solve-nya ya. Solve. Fungsi solve. Nah, fungsi solve ini dia bakal ngambil dari mana? Ngambil dari si array ini. Array ini kan integer ya, integer. Kita misalin i lah. Terus kita cek nih cara ini gimana. Kita bakal tambahin satu persatu, berarti dia bakal nambah-nambah terus. Hmm. Karena ini rekursif ya, rekursif. Karena ini rekursif, otomatis itu kan ada namanya base case sama worst case kan. Ya. Nah, mungkin kita bakal bikin base case dulu nih. Kalau dia cuma satu angkanya, kalau misalnya inputnya ini cuma satu indeks doang. Nah, kalau minta indeks satu doang, otomatis dia bakal kalau indeks satu doang, otomatis dia bakal langsung munculin datanya. Dia bakal langsung munculin datanya. Tapi kalau misalnya indeksnya lebih dari satu nih, ternyata ini kan lebih dari satu ya, otomatis kita nggak bisa ngambil yang best case ini dong. Nah, mungkin kita bakal outputnya tuh yang ini. Hmm. Hasil dari data, kan hasil dari data, dari array. Terus hasil dari array itu kita bakal tambah-tambahin terus. Ya kan? Kita bakal tambahin array-nya terus nih. Sesuai sama si bilangan ini. Nah, gitu kan.
sampai semuanya udah ketambah, maka kita bisa tahu nih hasilnya berapa. Dan coba kita implementasikan ke source code ini. Hmm, berarti kita bikin ini ya, kita bikin array data, namanya misal data, isinya itu ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 3, 9, berarti 6, 4, 5, 6, 9, 9. Selanjutnya kita buat main ya, main. Nah, ini buat tampil hasilnya nih, di out. So, jadi kita bakal bikin si solve ini ya, ini si solve. Nah, pertama kan kita mau dapetin yang awal dulu ya, misalnya atas dulu nih. Yang atas itu ada berapa? Atas itu ada 5, yang 5. Karena ini bentuknya array, otomatis kita masukinnya 4 aja. Kenapa 4 aja? Karena array kan dimulai dari indeks 0, jadi 4 aja. Nah, sekarang kita buat si fungsi solve ini. Nah, kita bikin kayak tadi untuk base case-nya. Kita bikin base case misalnya ini cuma satu. Sedangkan kan ini 4 ya, otomatis base case ini tuh gak bakal pakai. Tapi misalkan kita bikin, karena terkadang itu ada hidden test case saat di soal-soal CP itu yang nggak kita ketahui, mungkin aja dia bakal buat best case-nya ini. Jadi daripada lama, dia lebih efisien nanti saat jalan juga. Jadi kita bikin, yang mana kalau dia misalnya cuma satu, maka kita langsung munculin aja. Ini datanya itu. Munculinnya si hasilnya itu. Sedangkan kalau misalnya lebih dari ini ya, lebih dari satu, nah otomatis itu cukup ditambahin dong. Ditambahin, gini. Benar, benar. Jadi dia datanya ini tuh bakal ditambahin sama self berikutnya. Berikutnya. Hmm. Ya, jadi kita ini ya, misalnya. Misal datanya itu sekarang ini kan 4 ya, 4. Berarti data 4, nah ditambah solve. Solve-nya ini dikurang 1, berarti 4 kurang 1, solve 3. Otomatis kita harus kerjain dulu nih si solve 3 dong. Nah, solve 3 itu berapa? Solve 3 itu berarti em, data 3, data 3 ditambah solve 3 dikurang 1, 2. Nah, seperti itu. Dia bakal kerjain terus sampai di soft 0, yang mana soft 0 itu kan bakal muncul sini 2 nih. Nah, 0 dapat, dia bisa kerjain yang satu, satu dapat bisa kerjain yang dua, hingga dapat yang keempat ini. Nah, seperti itu. Nah, ini cara nggak pakai DP. Kalau mungkin cuman 4 doang gini, mungkin oke lah, cepet lah. Sedangkan kalau misalnya ada sejuta, ataupun ratusan ribu, dah itu bakal berat banget dong, bakal jalan dari nol sampai ratusan ribu. Nah, makanya ada yang namanya dynamic programming gitu. Jadi dia nggak kayak gini, nggak satu satu gini. Sebenarnya dia bakal kelihatan kalau kita tuh nanti di ini ya nih solve dua gitu. Misal sekarang solve 4, nah satu lagi tuh solve 6 gitu. Solve 6. Nah itu baru berasa banget tuh perbedaannya. Misal nih, misal ini kan pertama solve 4. Solve 4 lalu kita kedua. Yang kedua itu buat munculin bilangan yang baru nih. Yang baru itu ada ini kan, ada nambah 4 ya, berarti 28.
Hmm. Misal kalau kita jalankan hasilnya itu benar nggak? Nah, benar kan hasil 10 sama 18. Cuma ini kan dikuji gitu. Karena kalau si solve 4 ini otomatis dia itu bakal kerja solve 4. Nah, ini buat yang solve 4 ya. Solve 4 itu dia bakal kerjain solve 4, dia bakal kerjain lagi solve 3, solve 2, solve 1, sama solve 0. Ya kan? Dia bakal kerjain ini buat dapetin si solve 4 ini. Kalau solve 8, dia bakal kerjain solve 8, solve 7, solve 6, solve 5, solve 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada solve 4. Karena tadi sebelumnya kita udah kerjain. Jadi dibanding kita mulai lagi nih di sini sampai solve 0, mending kita pakai aja nggak sih solve 4 yang udah kita kerjain ini untuk ke sini. Jadi dia udah nyimpen nih. Dia simpen otomatis. Nanti soalnya cukup kerjain solve 8, 6, 7, 5, dan 4. Sisanya tuh nggak usah dikerjain karena udah dikerjain duluan sebelumnya. Nah itu cara kerja dynamic programming seperti itu. Karena itu rekor tahun-tahun ini diulang lagi. Jadi bandingkan kita dari awal lagi, mendingan langsung aja kita pakai kalau udah pernah. Karena dia kan sistemnya ini ya, ini kan empat nih. Empat. Empat. Nah gini. Kalau misalnya kita minta yang soft 8 ini otomatis kayak gini dong. Nah ini kan udah dikerjain nih sebelumnya. Jadi dibandingkan kita ngulang lagi, hitung dari awal, mendingan kita cukup hitung yang baru ini, ditambahin sama hasil yang udah ini. Nah itu lebih efisien. Nah, nah gitu. Jadi mendingan seperti itu. Bagaimana cara untuk yang versi DP-nya? Nah, ini untuk yang versi DP-nya ya. Hmm. Untuk yang versi DP-nya, kita harus buat, tadi kan udah dibilang nih, kita buat perlu memori tambahan ya untuk nyimpen itu. Nah, kita pakai misalnya namanya SAM. Ini ada apa? Ini ada 3, 4, oh, 3. SAM 9. Karena indeksnya dia ada 9. Kita buat ini, buat tanda gitu. Kita pakai min satu aja. Sebenarnya ini bebas angka berapa, cuman kayaknya lebih bagus min satu biar lebih gampang juga. Kita buat min satu sampai 9 gitu. 3, 6, 7, 8, 9. Nah, kayak gini. Fungsinya apa? Jadi ini tuh buat ngecek nantinya. Buat kita nyimpen. Nyimpen. Nyimpen sekaligus ngecek. Jadi nanti ketika udah dapat nih, misal si software udah dapat, dia bakal disimpan di sini. Lalu soft satu udah dapat, dia bakal disimpan di sini. Sedangkan kalau belum disimpan, itu nanti nilai masih minus satu. Tapi kalau udah disimpan, dia bakal nyesuaiin sama hasil yang didapat saat solve tadi. Nah, setelah itu apa lagi habis kita bikin ini? Kita buat ke sini. Kalau si data itu sama dengan karena misal I-nya itu nol ya, nol kan misal 2 ya. Nah, saat nol otomatis si data sama si sum itu sama dong. Gitu. Maka kita buat ini, untuk yang ini juga kita sama. Jadi nanti bakal dimasukin ke sum ya ketika didapat. Selanjutnya kita pengecekan nih. Karena di mana? Nah, pengecekan kita bikin di sini. Kalau misalnya sum I itu nggak sama dengan min satu, kita return, kita balikin si sum I-nya. Nah, jadi dia ngecek nih, ini udah berubah atau belum. Kalau misalnya em, udah berubah, maka kita return sum I-nya. Nah, misal kita jalanin, ini hasilnya sama nih. Nah, hasilnya sama kan. Mungkin buat yang masih bingung, ini coba kita visualisasikan, coba.
Misalnya ada indeks, indeks sama sum. Nah ini buat sama. Dimana indeks ini isinya itu ada, ini berapa indeks? 9. Nah, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ya 9 kan, jadi indeksnya itu 0 sampai 8. Nah, awal tuh kan sama itu masih ini ya, min satu semua ya. Min satu, min satu, min satu, min satu. Kita jalanin nih, di, misal si 4 inilah, si 4 nih. Si 4 kita jalanin, dari yang ada di indeks ke 4 ini. Untuk keempat ini otomatis kita harus tentuin si ini si 3, si 2, si 1 sama si 0. Nah, kita lihat nol. Kalau nol I-nya 0, itu otomatis langsung return kan. Sama I-nya itu sama dengan data ke I. Nah, indeks ke 0 siapa? 2. Kita masukin lah ini. Jadi yang tadinya min 1 itu bakal jadi 2. Dia bakal jadi 2. Dia udah berubah, udah nggak min 1. Lanjut. Kita lanjut 1. Nah, otomatis yang awal ini udah nggak berfungsi dong. Karena kan udah nggak sama dengan 0 indeksnya. Kita cek, kita cek. Sam, Sam 2 ini, Sam 1 ya, satu. Sam indeks 1 ini hasilnya itu min satu enggak, ternyata min satu, otomatis ini di skip jadi punya yang mana itu return. Nah return itu sum min satu, satu sama dengan berapa, data ke satu. Nah data ke satu itu dua, dua tambah sama solve. Nah kali satu, satu dikurangi satu nol dong, solve nol. Solve nol berapa tadi? Solve nol itu kan nih kita lihat nih, nol itu dua nih tadi, berarti tambah dua, jadi adalah empat. Nah jadi yang di sini dia bakal berubah nih karena returnnya gitu. Empat. Lanjut lagi. Kita lanjut ke sum 2 sekarang. Ke solve 2, solve 2. Nah, solve 2. Ini nyari dulu. Solve 2 otomatis em, dicek dulu nih, dicek. Kalau di bagian indeks kedua ini masih min satu apa enggak? Ternyata masih min satu, jadi di skip ke yang bawah. Nah, sum 2 itu jadinya sama dengan data kedua. Nah, data kedua itu berapa? Data kedua itu 2. Ditambah solve 2 kurang satu, solve satu. Kita lihat solve satu. Tadi hasilnya berapa? 4. Nah, langsung masuk 4. Jadi 6. Jadi min satu ini bakal jadi 6. Jadi dia nggak perlu ngulang dari awal lagi, dia cukup ngambil aja. Sampai nanti hasilnya di sini kan bakal dapat 8 dan 10 gitu. Nah, gitu kan. 8 dan 10. Nah, ketika udah dapat, kita lanjut nih ke solve 8. Solve 8. Otomatis untuk solve 8 ini dia bakal ke solve 7 dulu. Solve 7 ternyata belum belum ada isinya. Ke solve 6. Karena belum ada isinya kan ya, masih min 1 ya. Dia bakal ke solve 6. Solve 6 juga nggak ada, dia bakal ke solve 5. Solve 5 juga nggak ada, dia bakal ke solve 4. Nah, karena di solve 4 ini udah ada, otomatis nggak usah mulai dari nol lagi. Dia cukup lanjutin aja 4. Nah, 4 udah ada, bisa nih dikerjain si 5. 5 itu kan berarti untuk sumnya itu berarti sum 5 itu sama dengan ini ya, data kelima itu kan 2 ya, 2 juga ya. Nah, data kelima itu 2, berarti 2 ditambah sama solve min satu. Min satu itu kan berarti solve 4. Solve 4 10, berarti tinggal 2 tambah 10, 12. Nah, sampai nanti hasilnya dapat 8 ini. 12 tambah 2, 14, 16, sampai hasilnya adalah 18. Nah, gitu. Jadi, untuk si dynamic programming itu, kita nggak perlu mulai lagi nih, dari nol lagi. Jadi, ketika tadi si awal ini udah kebuat nih, di solve 4 ini udah kebuat solve 4-nya. Jadi, cukup lanjutin dari 4 ke 8 aja, nggak usah 0 ke 8.
Sedangkan kalau kita pakai cara yang awal, yang bukan dynamic programming ini, itu nggak bisa, dia bakal dari awal lagi. Itu untuk soal yang ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Kita lihat dulu. Jadi sebenarnya intinya dynamic programming ini tuh membantu kita dalam hal rekursif. Jadi biar nggak perlu ngulang-ngulang lagi dari awal, melainkan make kalau udah pernah ada gitu. Lebih efisien dan cepat waktu juga. Nah, ini untuk yang berikutnya, ini Fibonacci. Coba kita buat Fibonacci dulu. Fibonacci, misal ada indeks sama value. Value. Nah, Fibonacci. Kita butuh berapa ya? 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Fibonacci itu kan tambah-tambahan ini ya, sama dua angka sebelumnya ya. Dan biasanya tuh diawali dengan satu, satu, satu gitu kan. Satu, satu, ini satu, satu. Selanjutnya untuk yang indeks kedua ini satu tambah satu, dua. Dua tambah satu, tiga. Tiga tambah dua, lima. Lima tambah tiga, delapan. Lalu lima tambah delapan tuh 13. Ini Fibonacci ya. Yang mana dia itu merupakan suatu deret bilangan di mana setiap bilangannya itu didapat dari penjumlahan dua posisi sebelumnya. Kecuali yang posisi awal ini 0 sama 1 gitu. Untuk Fibonacci, cara kita tahu Fibonacci itu bisa diselesain atau enggak itu dari mana? Nah, kita ingat tadi kan di awal tuh ada yang namanya optimal ini ya, optimal structure. Nah, misal di sini ada Fib 5, lalu di sini ada Fibonacci 5 itu bisa diselesaikan dari 4 sama 3 ya kan. Yang mana 3 itu bisa diselesain sama 2 dan satu. Nah, nah ini kita memenuhi gitu kan si optimal substructure itu. Ya kita bisa lihat di sini 3 itu bisa selesai dari 2 1, 5 bisa selesai dari 4 dan 3. 4 ini dan seterusnya gitu. Dan gitu ini juga bisa yang kedua tuh, tadi apa ya? Overlapping, overlapping subproblem. Yang mana kalau kita lihat di sini kan 4 tuh 3 sama 2 ya. Lalu 2 itu 3, 4, ya 4, 3 sama 2. Nah, 2 itu satu sama. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Di sini ada 3 juga kan. Ada 3, 3 ini kan 2 sama 1 gitu. 3 2 1, ini 3 2 1. Nah, ini kan memenuhi juga yang kedua kan, si overlapping subproblem itu. Jadi otomatis Fibonacci itu bisa kita selesaiin dengan dynamic programming. Fibonacci hilang tadi. Nah, ini indeks sama value. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Oke, coba kita bikin logika dulu. Misalnya kita masukin ini. Ini ya kita mau input tuh Fibonacci mau berapa gitu kan. Ya, misal kita mau Fibonacci 5, maka dia bakal munculin dari indeks 0 sampai 4 gitu. Di out, Fibo, ke nah, gini. Kita buat nih di si Fibonacci ini bakal misalnya nah sama ya base case karena recursive otomatis base case kan. Dimana ketika indeksnya itu masih sama dengan 0 atau indeksnya itu sama dengan berapa ya? Satu ya, satu. Itu dia bakal tuh nge-return langsung satu. Jadi nggak perlu dihitung. Karena seperti yang kita tahu di awal itu kan satu sama satu ya, tapi indeks 0 sama satu. Nah, selanjutnya ketika selain dua kali itu maka kita pakai rumus. Yang mana Fibonacci-nya itu didapat dari dua angka sebelumnya. Berarti ditambah ya, ditambah sama angka yang satu lagi. Nah, seperti ini kan. Misal kita nyari indeks 3, otomatis indeks 3 itu dapat dari
indeks 2 ditambah indeks 1. Nah, seperti itu. Ini rumusnya udah oke, udah sesuai. Coba kita jalanin. Ini untuk yang versi belum pakai DP. Belum pakai DP. Misalnya berapa nih? Dari nol. Oh, salah indeks ini. 6. Oke. Misal ini ya, indeksnya kan di sini sampai 6 ya. Kita masuk ke 6. 13 benar. Nah, kalau kita misalnya minta Fibonacci itu sampai 500.000 gitu, ini bakal lama banget. Bakal benar-benar lama banget dan berat. Makanya ada yang namanya em, di dynamic programming ini. Nah, caranya itu kita gampang. Kita tentuin dulu polanya. Tentuin polanya. Polanya kan kita udah ketemu nih ya, kayak gini kan polanya kan. Pola udah. Habis pola apa? Kita buat variabel memo. Kita buat variabel memo. Memo ini fungsinya apa? Nah ini, variabel memo itu sama kayak sisam tadi untuk simpan data yang udah kita buat. Jadi kita buatlah memo itu. Di mana kita buat? Kita buat aja di asin. Kita buat memo, taruhlah 10 ya. Memo kita buat. Kalau udah, memo bakal disimpan. Berarti kita buat, salah ya, di sini. Kan memo yang udah dibuat, nah buat simpennya nah, simpennya sama kayak tadi. Kita bikin di sini, bikin satu kan udah, bikin memo, bikin satu. Nah, kita buat di sini sekaligus dia ngecek kemenangan di satu, return, memo, return. Nah, ini kita bikin juga nih, memo, i, kemenangan satu. Nah, ini juga kita bikin return, memo, i, kemudian nah, gitu. Ini sama kan, sama kayak sebelumnya, konsepnya. Dimana kita buat memonya, lalu habis kita buat memonya, kita simpan hasilnya, kita simpan. Nah, simpannya itu di sini nih. Ini simpan, lalu ini juga simpan. Ketika dia udah nyimpan, lalu kita apa? Kita cek, cek. Nah, ceknya yang di yang kedua ini. Yang kedua ini itu untuk ngecek. Yang ngecek memonya udah masih min satu atau udah ganti gitu. Ketika udah, makanya udah jadi sebenarnya. Jadi, cuman kalau tadi kan kita bikin ini ya manual gitu ya min satunya. Nah di sini coba bikin nggak manual. Kita pakai memo set yang mana memo itu jadiin semua memo itu min satu. Kita pengen berapa panjangnya, kita pakai size of. Nah, ini otomatis nanti memonya itu bakal min satu semua. Nah, gini deh. Kalau udah kita coba jalanin. Nah, hasilnya sama 13. Yang mana konsepnya itu sebenarnya sama. Ini kita ini. Pokoknya ingat aja nih, polanya itu pertama kita nyari pola, kita buat memonya, lalu kita simpan sama kita cek. Nah, itu untuk dalam programnya seperti itu. Ini coba kita terapin di sini. Oke. Ini kan tadi berapa? 6 ya. Kita nyari Fibo 6. Fibo 6, terus dia perlu selesaiin Fibo 5, Fibo 4, Fibo 3, Fibo 2,
Vivo 1. Lalu nyelesain ini semua dong. Sampai Vivo 0 ya, Vivo 0 ya, Vivo 0. Mungkin ketika kita hanya Vivo 6 aja itu bakal mulai dari awal. Tapi ketika Vivo yang itu kan Vivo 12, lalu ada Vivo lagi, Vivo 20. Si 6 ini mungkin dimulai dari 0 sampai 6. Kalau kita menggunakan DP, si 12 ini bakal dari 6 sampai 12 saja. Dan 20 ini bakal dari 12 sampai 20 aja. Jadi nggak benar-benar dari 0 gitu. Untuk konsepnya sama kayak sebelumnya, cara kerjanya dia bakal nyimpan pakai yang min satu itu. Kalau udah dapat hasilnya dia bakal ganti dan seterusnya gitu. Benar-benar sampai akhir. Untuk konsep DP gitu sih sebenarnya. Dia nggak ribet. Dia cukup kayak gitu. Nah, jadi untuk DP-DP basic kayak gitu, mungkin buat yang lain mau belajar DP bisa coba-coba nih ngulik soal-soal DP yang ada. Sebenarnya untuk konsepnya tuh nggak jauh beda, hampir-hampir sama semua. Mungkin untuk soal-soal yang udah intermediate, advance itu mungkin agak lebih kompleks, lebih rumit. Tapi coba ya mulai dari yang paling mudah dulu. Jadi kalau udah terbiasa, udah terlatih, bisa lanjut. Gitu. Jadi intinya DP ini tuh dia algoritma yang buat kita jadi efisien apabila ada perulangan seperti rekursif dan sebagainya. Seperti itu. Oke, untuk weekcast ketiga materi dynamic programming mungkin segitu aja. Saya mau ucapkan terima kasih buat yang datang ataupun yang nonton nantinya di rekamannya rekaman offline. Saya mau ucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kesalahan kata. Nah, di sini ada kontak saya mungkin buat kalian nih yang tertarik untuk ikut lomba CP, untuk belajar lebih dalam lagi mengenai CP bisa hubungi saya ataupun teman saya dan guru. Mungkin sekian sih untuk kelas CP pada malam ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.